Halo geng, kembali lagi bersama saya Navi. Oke, kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu, gengs. Di sini namanya aku samarin ya. Kisah ini dialami oleh Dharma ketika dia sedang mendaki ke Gunung Lawu bersama saudara kandungnya. Jadi waktu itu Dharma sendiri nggak tahu apakah waktu itu sukmanya lepas dari tubuh atau mati suri. Yang jelas itu terasa sangat nyata. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas dan selamat datang di misteri-misteri dari berbagai sisi. Dharma adalah seorang karyawan pabrik yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Waktu itu dia mengalami berbagai macam masalah di keluarganya. Setelah beberapa bulan yang lalu, ayahnya meninggal karena kecelakaan dan sekarang dia terkena PHK dari pabrik tempat dia bekerja. Ditambah lagi ayahnya ini masih punya hutang piutang sama orang. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah, dia merasa sangat bingung, belum lagi dia harus membantu membiayai kuliah dan sekolah adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 saudara. Satu masih duduk di sekolah dasar dan satu lagi sudah kuliah. Nah, sudah 1 minggu ini Dharma berusaha mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya, geng. Selama 1 minggu itu dia sering mengurung dirinya di dalam kamar dan hampir stres karena tidak ingin terus-terusan memikirkan masalahnya. Dia berencana pergi ke Gunung Lawu untuk menenangkan pikiran, geng. Karena bagi Dharma hanya gunung yang bisa membuat dirinya itu merasa damai. Dia mendatangi Septi, adiknya, untuk diajak pergi mendaki dan Septi tidak keberatan. Karena sebelumnya Dharma sudah sering mengajak Septi mendaki bersama teman-teman pendakiannya, geng. Tanpa banyak persiapan, Dharma memutuskan untuk berangkat mendaki besok ke Gunung Lawu via Ceto. Dan pendakian ini hanya akan dilakukan mereka berdua. Singkat cerita, keesok harinya sekitar jam 9 pagi mereka mendatangi ibunya untuk meminta izin untuk mendaki. Awalnya ibu keberatan karena di rumah beliau tidak ada temannya. Tapi ibu juga tidak bisa memaksakan dan akhirnya dengan berat hati mereka diizinkan untuk berangkat. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Ceto, geng. Sesampai di situ, Dharma menemui salah satu temennya yang kebetulan sedang bertugas. Setelah bertemu, mereka ngopi-ngopi dulu di dekat base camp karena di sisi lain, mereka ini sudah cukup lama tidak mendaki bareng dan tidak bertemu. Dharma yang bukan pertama kalinya mendaki via jalur ini, dia langsung dipersilahkan oleh temennya itu. Dia juga sempat menawarkan diri untuk menemani Dharma mendaki. Tapi Dharma bilang tidak perlu karena takut merepotkan. Karena tujuan Dharma mendaki ini adalah untuk menenangkan pikiran. Nah, setelah puas ngopi, Dharma bersalaman dengan temannya itu dan pamit untuk memulai perjalanan agar nanti tidak kemalaman di jalur. Nah, setelah bersalaman, temannya berpesan agar hati-hati dan semoga pendakiannya itu lancar. Dharma dan Septi bergerak menuju ke gerbang pendakian. Sesampai di sana, dia mengajak Septi untuk berdoa dulu. Setelah itu perjalanan dimulai sekitar pukul 11 siang. Dharma meminta Septi untuk berjalan di depan dan singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Di sini Dharma mengajak Septi untuk istirahat sebentar, sekalian dia akan melaksanakan sholat zuhur. Septi yang waktu itu tidak membawa mukena, ia tidak ikut sholat, sementara Dharma sholat. Dia menunggu di bangunan pos sambil makan cemilan. Nah, setelah sholat, Dharma berdoa sama yang di atas, semoga diberi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi saat ini. Sambil berdoa, tanpa sengaja air mata Dharma pun menetes. Karena tidak ingin Septi tahu, dia segera mengusap air mata itu dan setelah selesai berdoa, dia menghampiri Septi. Sambil berjalan, Dharma tidak bicara apapun karena dia terus kepikiran tentang masalah yang tengah dihadapi. Lalu dari depan Septi membuka omongan, "Ntar kesambet lo mas." "Udah nggak apa-apa, kalau kesambet ntar aku suruh nyambet kamu juga," kata si Dharma sambil bercanda-canda. Mereka berdua memang saudara tapi juga teman.
Umur mereka tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Nah, kali ini mereka sambil berjalan, sambil sesekali bercanda, dan tidak terasa sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi, dan setelah cukup istirahat, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Selama perjalanan di pos 2, mereka tidak ada kendala apapun. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 sekitar jam 6 sore. Terlihat hari itu cukup banyak pendaki yang sedang camp, dan di sini Dharma memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, dia lanjut masak dan makan di depan tenda. Setelah itu mereka lanjut santai-santai di depan tenda sambil melihat pemandangan langit yang tampak cerah. Karena suhu semakin dingin, Dharma mengajak Septi untuk lekas tidur agar besok Septinya itu tidak kesiangan. Sebelum tidur di dalam tenda, Dharma sempat bilang ke Septi, nanti kalau udah lulus SMA lanjut kerja aja ya, nggak usah kuliah. Nggak mau mas, teman-teman aku banyak yang lanjut kuliah loh. Tapi kuliah kan butuh biaya banyak dek. Nggak apa-apa mas, ntar aku kuliahnya sambil kerja aja, biar bisa nyari biaya sendiri, kata Septi. Nah, beruntung Septi bisa mengerti keadaan keluarga yang sekarang. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun tidur, dan sekitar pukul 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap akan melihat matahari terbit. Peralatan yang tidak diperlukan mereka tinggal di pos 5. Setelah itu mereka lanjut berjalan. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak kurang lebih pukul 6 pagi. Di puncak mereka tidak lama, hanya sekedar menikmati pemandangan, kemudian kembali turun ke Hargo Dalam. Nah, di Hargo Dalam, Dharma mengajak Septi untuk mampir di warung untuk sarapan pagi. Setelah itu, dia berniat untuk ziarah dulu ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta kepada Septi untuk menunggunya di warung. Ketika sedang khusyuk mengirimkan doa pada Sang Prabu, tiba-tiba Dharma merasa ada hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Beberapa kali dia menoleh ke belakang dan sekilas ada sosok bayangan yang melintas melewati pintu. Karena merasa kurang nyaman di tempat ini, dia lekas menyelesaikan doanya dan kembali ke warung. Kemudian mengajak Septi untuk kembali turun ke tempat camp. Di perjalanan turun dari Hargo Dalam, dia masih merasakan hal yang sama, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali dia melihat ke sana kemari, tapi tidak terlihat siapapun yang mengikuti. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di tempat tadi. Dia mengajak Septi untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti setelah zuhur. Karena merasa ngantuk, dia masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras. Sedangkan Septi dia masih di luar sedang membuat minuman hangat. Disinilah kejadian itu dialami oleh Dharma. Entah apa yang sedang terjadi ketika Dharma sedang tidur. Di dalam tenda itu tiba-tiba badannya kedinginan sampai-sampai susah untuk bergerak. Seluruh tubuhnya sudah terasa kaku dan pemandangannya tiba-tiba buram. Tidak berselang lama terasa jelas seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Dan tiba-tiba dia sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempatnya itu adalah hutan dan terdapat beberapa bangunan kayu seperti gubuk. Dia berjalan menyusuri hutan ini, lalu sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara orang. Dia berjalan menuju ke sumber suara itu dan tidak lama setelah berjalan, ternyata benar di depan tampak ada beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Sepertinya itu adalah sebuah perkampungan. Dia terus berjalan dan orang-orang yang ada di situ itu mengucapkan salam pada Dharma. Tapi yang anehnya mereka mengucapkan salam itu tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil menunduk, ada yang membelakanginya, dan ada juga yang sambil mendongak ke atas. Orang-orang ini pada kenapa ya, pikir Dharma. Dia terus berjalan menyusuri jalan dan sambil menjawab orang-orang yang terus memberinya salam. Meskipun orang-orang ini tampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia berhenti di sebuah bangunan gubuk untuk istirahat. Dan di sini dia merasa haus. Tidak lama istirahat di gubuk itu, dia didatangi oleh orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban yang menutupi kedua pundaknya.
Orang tua itu mengucap salam ke Dharma dan dia pun menjawab. Lalu orang itu lanjut bilang, aku tahu masalahmu nak, aku kesini untuk mau membantumu katanya. Seketika itu Dharma ingat dengan masalah yang tengah dihadapi. Lalu dia menjawab, panjenengan itu siapa? Panjenengan itu berarti kamu ya, sebutan untuk orang tua. Nanti kamu akan tahu sendiri, sekarang ayo ikut aku, kata kakek itu. Kalau saya ikut panjenengan nanti saya pulangnya gimana, kata Dharma. Tidak usah pulang, tinggal saja sama aku dan semua masalahmu sudah selesai. Orang itu melepas sorban yang dipakainya dan dipakaikan ke kedua pundak Dharma. Kemudian dia meminta Dharma untuk ikut berjalan bersamanya. Dharma langsung turun dari gubuk dan ikut berjalan dengan orang itu, geng. Gak lama berjalan, mereka masuk ke sebuah perkampungan lagi dengan orang-orang sama seperti tadi. Orang-orang yang ada di situ pun sama memberi salam pada Dharma tanpa melihat ke arahnya. Lalu orang tua itu berkata pada Dharma, apapun yang terjadi jangan pernah menoleh ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Dharma hanya menunduk dan orang itu menggandeng pundaknya Dharma dengan sangat erat, sambil menahan kepalanya agar tidak menoleh ke arah belakang. Nah, sambil terus berjalan, sesekali Dharma melirik ke kiri ke kanan untuk melihat orang-orang yang memberinya salam. Tak berselang lama, sayup-sayup dari belakang dia mendengar ada suara banyak orang yang memanggilnya, termasuk Septi, adiknya. Mendengar suara itu, Dharma ingin melihat ke arah belakang, tapi tidak bisa karena orang itu menahan Dharma agar tidak menoleh ke belakang. Suara Septi terus terdengar. Dharma sudah berusaha menoleh ke belakang, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu orang itu kembali berkata pada Dharma, jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang, kamu akan tinggal bersama mereka di sini. Suara orang-orang itu terus terdengar memanggilnya dari belakang seperti sedang butuh sesuatu. Dan semakin lama hanya suara Septi yang terdengar semakin dekat sambil sesekali nangis. Sampai di sini Dharma benar-benar bimbang, tapi karena merasa takut, kali ini dia berusaha untuk mengabaikan orang tua itu. Dan tidak berselang lama, ada seseorang yang berjalan dari depan dan menawarkan minuman di dalam kendi. Karena dari tadi Dharma memang sedang haus, dia menerima kendi itu. Tapi belum sampai dia menerima kendi itu, tangannya Dharma langsung ditepis sama orang tua tadi sambil berucap, jangan diterima apalagi diminum. Kenapa mbah? Saya haus, pengen minum, kata Dharma. Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini bersamanya. Nanti aku beri minuman kalau sudah sampai di rumah. Mendengar itu, Dharma tidak menerima kendi pemberian orang itu. Mereka terus berjalan dan mengabaikannya. Semakin jauh berjalan, suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas dari belakang. Tapi orang tua ini tetap tidak memperbolehkan Dharma untuk menoleh ke belakang dengan alasan yang sama. Sampailah di sini Dharma menaruh curiga terhadap orang ini. Jangan-jangan orang ini akan mencelakakan aku, ucapnya dalam hati. Karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah lalu dia membaca ayat suci Al-Quran yang dia bisa. Mendengar Dharma membaca ayat suci itu, orang tua tadi itu berucap, nggak apa-apa, baca aja terus, doa yang kamu baca juga yang aku baca, katanya. Mendengar itu Dharma kaget, berarti nggak ada gunanya aku baca ayat-ayat suci. Nah, di sela-sela suara Septi yang terus manggil-manggil, terdengar juga suara azan. Orang tua ini memberhentikan langkahnya hingga suara azan selesai. Setelah itu dia mengajak Dharma untuk berjalan lagi. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan terlihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma menaiki bukit tersebut dan anehnya, jalan yang dilewati ini sangat menanjak, tapi Dharma tidak merasakan lelah sama sekali. Kedua kakinya terasa sangat ringan seperti tidak sedang berjalan di atas tanah. Cukup jauh menaiki bukit, terlihat ada dua buah telaga yang airnya sangat jernih. Melihat air itu, Dharma berkata, wah ini dimana kok airnya sejernih ini? Ini tempatku dan air telaga ini adalah air suci, kata orang tua itu. Mereka melewati telaga tersebut. Karena sejak tadi merasa haus, Dharma meminta izin untuk minum air di telaga itu. Mbah, saya haus, saya mau minum air. Nanti saja, aku nanti akan ambilkan air di telaga itu.
Setelah melewati telaga tersebut, di ujung bukit, Dharma melihat ada sebuah istana yang sangat megah. Seluruh bangunannya berwarna putih dan dilapisi cahaya. Orang itu menggandeng Dharma menuju ke istana tersebut. Sesampainya di depan pintu gerbang istana, Dharma bertanya, "Ini tempat apa? Besar banget." "Ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini." Dharma benar-benar takjub melihat istana sebesar dan semegah ini. Lalu orang tua itu berucap, "Setelah ini kamu juga akan tinggal di sini dan semua masalahmu akan selesai." Mendengar itu, Dharma berpikir, kalau aku tinggal di sini, berarti aku nggak bisa ketemu sama ibu dan adik-adik aku. Dia bertanya, "Tapi Mbah, kalau saya tinggal di sini, apa boleh saya ajak ibu dan adik-adik saya?" "Tidak, kamu akan mulai hidup baru di sini." "Kalau begitu, apa saya masih bisa bertemu dengan mereka?" "Bisa, tapi hanya bertemu, tidak bisa berkomunikasi," kata orang tua itu. Dengan spontan, Dharma berpikir, kalau gitu sama halnya aku kayak orang mati. Kalau dia tinggal di sini, bagaimana dengan ibu dan adik-adiknya? Kemudian ada dua wanita yang menghampiri mereka. Sepertinya dua wanita ini adalah dayang. Kedua wanita itu menunduk dan memberi salam pada mereka berdua. Lalu orang tua ini meminta tolong pada dua dayang itu untuk membukakan pintu istana. Tapi mereka tidak bisa karena pintunya itu terkunci dan yang memegang kuncinya adalah orang tua ini. Kedua dayang itu berniat untuk mengambilkan kunci yang ada di dalam saku orang tua itu, tapi tidak diizinkan dengan alasan bukan muhrim. Suara Septi masih terus memanggil-manggil nama Dharma dari belakang. Lalu orang tua itu melepaskan tangannya dari pundak Dharma mengambil kunci yang ada di sakunya. Dharma memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat adiknya di belakang dengan niatan dia ingin menarik adiknya untuk diajak tinggal di sini. Ketika melihat ke belakang, bukan Septi yang dia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan penglihatan Dharma. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tidak memejamkan matanya. Dia hanya menghalangi cahaya itu dengan kedua tangannya. Tidak berselang lama, cahaya itu meredup dan terlihat Septi sedang menangis sambil manggil-manggil nama Dharma. Dharma segera bangun dari posisi tidurnya. Seluruh badannya dibasahi oleh keringat dan merasa sangat haus. Dia minta tolong pada Septi untuk mengambilkan botol air, kemudian diminumnya. Setelah minum beberapa teguk air, Dharma bertanya pada pendaki yang ada di situ, "Mas, aku kenapa?" "Kamu tadi kayak orang meninggal Mas, badanmu dingin dan matamu terus melotot." "Tenang Mas, saya nggak apa-apa kok, terima kasih ya udah mau nolongin saya," kata Dharma. Dharma menjelaskan pada beberapa pendaki yang ada di tendanya kalau dirinya tidak kenapa-napa. Lalu satu persatu dari pendaki yang ada di situ keluar dan kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semuanya keluar, Septi pun berbicara dengan Dharma. "Badanmu menggigil Mas, matanya melotot terus kayak orang kesurupan." Mendengar penjelasan dari Septi, dia mengucapkan tasbih sambil mengingat kejadian barusan. Kejadiannya itu terasa sangat benar-benar nyata, bahkan dia masih ingat setiap detail kejadiannya. "Kamu tadi kenapa Mas? Aku khawatir loh," kata Septi. "Nggak apa-apa deh, aku nggak apa-apa, tadi cuma mimpi buruk aja." "Mimpi apa sih Mas, kok sampai melotot gitu?" "Nggak apa-apa, udah nggak usah dibahas sekarang. Udah jam berapa nih?" "Udah jam 11 Mas." Melihat kalau sekarang masih jam 11, dia kaget karena Dharma tadi dia beranjak tidur itu tepat jam 10. Sedangkan kejadian yang dialami itu udah lebih dari 1 jam. Karena tidak tahu apa yang sudah terjadi barusan, Dharma menganggapnya mungkin itu hanyalah mimpi. Dia lekas keluar tenda untuk membuat kopi. Setelah itu dia berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dimulai sekitar pukul 12 siang. Sebelum beranjak turun, Dharma bersalaman dengan pendaki yang ada di situ untuk berterima kasih karena sudah peduli dengan keadaannya tadi. Beberapa para pendaki yang ada di situ menanyakan kondisi Dharma dan dia bilang tidak apa-apa. Nah, singkat cerita, sampailah mereka kembali ke pos 4. Di situ Dharma mengajak Septi untuk berhenti karena dia mau melaksanakan sholat zuhur.
Dia menggelar matras di dalam bangunan pos untuk sholat, dan setelah selesai sholat, ada seekor burung jalak gading yang datang dan hinggap di ranting pohon di depan bangunan pos. Tanpa lama-lama lagi, Dharma mengajak Septi untuk melanjutkan perjalanan turun, dan burung jalak ini mengikuti perjalanan mereka. Tapi ada yang aneh dengan burung ini. Selama mengikuti itu, burung ini tidak terbang, melainkan jalan lompat-lompat, dan setiap mereka berhenti di pos, burung itu juga berhenti. Dan kalau mereka lanjut jalan, burung itu juga lompat-lompat jalan. Sampai di pos 1, tiba-tiba burung itu sudah tidak terlihat mengikutinya lagi. Singkat cerita, sampailah mereka kembali ke base camp sekitar pukul 5 sore. Sesampai di situ, Dharma mencari temannya yang kemarin untuk pamit, tapi sepertinya temannya tidak sedang berada di sini. Dia mengambil motor dan melanjutkan perjalanan pulang dengan selamat. Oke, jadi sampai sini aja geng ceritanya. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oh ya, kalian bisa memberi kritik dan saran tentang channel ini supaya jadi lebih baik lagi, karena kalianlah yang udah support kita sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan kalian bisa share pengalaman kalian ke email yang ada di deskripsi. Nanti kita akan bahas di misteri-misteri dari berbagai sisi.